Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan perbandingan ketidaksetaraan gender dalam partisipasi politik di negara berkembang dengan studi kasus negara Indonesia dan negara Vietnam. Seperti yang kita ketahui bahwa demokratisasi adalah proses transisi rezim politik menuju demokrasi, dan negara berkembang memiliki demokratisasi untuk mencapai tujuan menjadi negara maju. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi meningkatnya demokrasi, seperti ekonomi, infrastruktur, partisipasi politik, pemilihan umum, dan lain-lain. Tujuan dalam perbandingan ini untuk menganalisis perbedaan antara ketidaksetaraan gender dalam partisipasi politik di negara Indonesia dan ketidaksetaraan gender dalam partisipasi politik di negara Vietnam, yang dimana partisipasi politik sangat berpengaruh terhadap meningkatnya demokrasi di suatu negara. Dalam variabel dan pendekatan, saya menempatkan partisipasi politik sebagai variabel terikat dan ketidaksetaraan gender sebagai variabel bebas. Lalu pendekatan yang digunakan dalam perbandingan ini adalah pendekatan perilaku atau behavioral. Dapat dilihat data yang saya ambil dari Scholastica Gerinthia tahun 2017, persentase perempuan di negara Indonesia yang menduduki parlemen sebanyak 19,80% dan dari negara Vietnam sebanyak 26,70%. Selanjutnya, data yang diambil dari Konde.co, persentase perempuan yang menduduki parlemen di pemilu terakhir tahun 2024 di Indonesia sebanyak 22,1%. Dan dari data yang diambil dari United Nations Development Program, persentase perempuan yang menduduki parlemen di pemilu terakhir tahun 2021 di negara Vietnam sebanyak 30,26%. Pertanyaan dari persoalan ini adalah, mengapa negara Indonesia memilih ketidaksetaraan gender yang lebih rendah dibandingkan dengan negara Vietnam? Negara Indonesia memiliki pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam pemilu di negara Indonesia, partisipasi politik perempuan selalu bertambah, namun kuatnya tantangan yang mengakibatkan ketidaksetaraan gender di negara Indonesia sehingga persentase masih di bawah 30%. Seperti kuatnya budaya patriarki dan menganggap lemah perempuan dalam menduduki posisi penting di pemerintahan. Sedangkan dalam kesetaraan gender, negara Vietnam memiliki pasal 26 konstitusi secara jelas mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di semua bidang. Hal ini telah diperkuat dalam pasal 11 Undang-Undang Kesetaraan Gender tahun 2006. Selain itu, konstitusi Vietnam sejak tahun 2013 melarang diskriminasi berbasis gender. Vietnam juga memiliki strategi nasional kesetaraan gender untuk periode 2021 sampai 2030. Strategi ini bertujuan untuk mendorong kesetaraan gender dan kewirausahaan perempuan. Meskipun persentase kesetaraan gender dalam partisipasi politik meningkat lebih dari 30%, namun negara Vietnam masih memiliki tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Seperti norma patriarki masih ada di daerah pedesaan, kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah, dan peran perempuan masih kurang terwakili di posisi kepemimpinan. Oleh karena itu, negara Indonesia dan negara Vietnam memiliki persamaan dan perbedaan ketidaksetaraan gender dalam partisipasi politik. Persamaannya yaitu kedua negara masih dipengaruhi oleh budaya patriarki yang kuat, di mana peran perempuan masih dianggap lemah dalam memimpin atau mengambil keputusan. Lalu perbedaannya adalah negara Vietnam memiliki peningkatan dalam partisipasi perempuan di sektor formal, terutama dalam partisipasi politik. Dan negara Indonesia masih memiliki tantangan yang besar untuk mewujudkan peran perempuan di sektor formal, terutama dalam partisipasi politik. Terima kasih, sampai bertemu lagi.